halaman berapa, Miss? Miss, tadi apa, Miss? Halaman 29. Ya. Sudah? Mana Kristo? Tadi ada. Excuse me, Miss. I want to pee. Ya. Kristo kenapa baru join? Udah dari tadi joinnya ya? Hah? Kristo baru join atau sudah dari tadi joinnya? Tadi ada yang join, Miss. Hah? Tadi ada dulu yang join, Miss. Adek dulu yang zoom tadi ya? Iya, Miss. Oh, baru selesai berarti. Abang uji. Oke. Kita lanjutkan ya. Bukunya halaman 29. Sudah? Katak adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Setelah telur katak menetas, lahirlah berudu. Berudu adalah katak yang masih kecil. Berudu hidup di air. Setelah besar, berudu berubah menjadi katak. Katak hidup di darat. Terjadi perubahan alat gerak pada katak. Berudu berenang dengan ekor. Berudu tidak punya kaki. Saat berudu berubah menjadi katak, tumbuh kaki, sedangkan ekor menghilang. Katak melompat dengan kaki. Berarti alat gerak dari katak itu apa? Kakinya, Miss. Kakinya, Miss. Jadi katak katanya bisa hidup di darat dan bisa di air. Ya, berarti dia bisa hidup di dua tempat. Ya. Nah. Oke. Nah, perhatikan bukunya halaman 30. Ya. Oke. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. Oke. Di manakah tempat hidup berudu? Di air, Miss. Iya. Air. Oke. Yang kedua, di manakah tempat hidup katak? Di darat dan di air. Ya, di darat dan di air. Apakah alat gerak berudu? Ekor. Miss. Berudu bergerak dengan ekor. Apakah alat gerak katak? Kaki. Bagaimanakah cara katak bergerak? Lompat. Dengan cara melompat, Miss. Oke, iya, melompat, ya. Itu sudah dijawab kan ya? Sudah, Miss. Sudah, oke. Sudah, Miss. Kita lanjutkan lagi halaman 30. Ya. Di sekolah, Laras patuh kepada guru. Sudah? Di sekolah, Laras patuh kepada guru. Tugas sekolah selalu dikerjakannya. Buku-buku pelajaran tidak pernah tertinggal. Laras tidak pernah terlambat masuk sekolah. Seragam sekolah pun selalu dikenakannya. Saat pelajaran olahraga, Laras memakai kaos olahraga. Perintah guru didengar dan diikutinya. Laras ingin menjadi anak yang patuh. Ya, mana si Willy? Ada enggak? Masih join ya si Willy? Oh enggak, udah kabur dia. Oke, nah jadi kalian harus bisa seperti si Laras ya, yang selalu mematuhi peraturan di sekolah, di rumah, ya, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan baik orang tuanya ataupun gurunya, ya. Nah, karena kunci keberhasilan itu disiplin, patuh, taat, ya. Kalau tidak mau Excuse me, Miss, I want to drink. ya.
Kalau tidak mau jadi orang sukses ya tidak usah, tidak usah taat. Ya, jadi anak yang nakal saja. Yes, I am choosing. Ya, oke. Nah, perhatikan bukunya. Ayo diskusi, ya. Bobby bangun kesiangan. Bobby terlambat ke sekolah. Teman-teman Bobby sudah siap di lapangan. Mereka akan berolahraga dan memakai seragam. Bobby mencari-cari seragam olahraganya di dalam tas. Ternyata seragam Bobby tertinggal di rumah. Pelanggaran apa yang dilakukan Bobby? Apa yang seharusnya Bobby lakukan? Menurutmu, bagaimanakah seharusnya sikap si Bobby? Coba. Kita bangun pagi supaya tidak terlambat, Miss. Oke, jadi yang menjadi pertanyaannya, ya, menurutmu bagaimanakah sikap si Bobby? Tak baik, Miss. Baik, Miss. Ada disiplin, Miss. Iya, Supaya tidak disiplin, tidak mematuhi Tidak aturan. Yang tidak kenapa? disiplin, Miss. Karena Disiplin, Miss. ya. Nah, kalau kamu bangun tidurnya kelamaan, misalnya nih hari ini kamu tidurnya jam 12 atau jam 1 bahkan jam 2. Ya, bisa-bisa besok paginya kamu akan bangun kesiangan. Kenapa? Karena kelamaan bangunnya. Jadi harus bagaimana? Harus pandai-pandai mengatur waktunya. Kalau anak sekolah, ya, paling lama tidurnya itu jam 10 loh. Atau jam 9. Ya. Kalau jam 11 berarti dia bukan anak-anak lagi, orang dewasa. Ya, jangan-jangan masih ada di sini yang dibanguni orang tuanya kalau pagi. Siapa? Angkat dulu tangannya. Ada aku terus. Ya, Miss gak dibangunin lagi soalnya udah punya peraturan. Bagus. Siapa di sini kalau pagi Rizky juga, Miss. Rizky bangun sendiri. Ini Miss aturannya nggak boleh nggak dikerjain. Oh gitu. Nah, jadi kalau sudah sekolah, ya kan, sudah kelas 2, berarti harus bisa bangun sendiri, makan sendiri, ambil nasi sendiri. Ya, jangan disuap-suapi orang tuanya, jangan dibangun-banguni. Tempat tidurnya pun harus bisa dirapikan sendiri. Lipat selimutnya, rapikan bantalnya. Ya. Supaya menjadi anak ya yang disiplin, tertib, rapi, ya, tidak seperti si Bobby, terlambat dia. Akhirnya apa? Ya, pasti dihukum gurunya kalau seperti itu. Ya kan? Oke. Nah, perhatikan bukunya lagi, sudah. Ayo berolahraga. Laras dan teman-teman berada di lapangan. Tessa, kamu daripada kayak gitu, Miss keluarkan aja dari Zoom-nya ya. Ya. Atau gantian Tessa dulu yang ceritakan apa tadi yang Miss ceritakan. Ayo. Miss dulu yang jadi si Tessa jadi si Miss. Cepat. Ayo, apa tadi yang Miss katakan, Tessa? Ayo, Tessa. Miss tadi bilang apa? Miss tadi bilang apa, Hillary? Apa tadi Miss bilang, nak? Hillary? Miss tadi bilang apa, Hillary? Apa tadi Miss bilang? Gak tahu juga. Apa tadi Miss bilang, Kristo? Miss tadi bilang apa? Kristo? Bangunin orang tua pagi-pagi, Miss. Setelah itu apa lagi? Apa lagi? Apa tadi Miss bilang, Alin? Miss tadi bilang apa? Ayo Alin, tadi Miss bilang apa? Miss tadi bilang apa, Max? Harus mengikuti aturan, Miss. Harus mengikuti aturan. Max, tadi Miss bilang apa, Max? Cerita Miss tadi panjang. Apa? Apa aja, Max? Coba.
Harus disiplin, Miss. Itu suara si Max ya? Ayo Max, tadi Miss bilang apa? Tidak dibanguni orang tua, Miss. Terus apa lagi? Cepat-cepat pergi ke sekolah, Miss. Kenapa? Supaya tidak terlambat. Apa lagi? Harus Tadi Miss- disiplin, Miss. Harus disiplin. Tadi Miss bilang apa, Daniela? Harus mematuhi aturan, Miss. Terus apa lagi? Bangun pagi-pagi, Miss. Nah, terus setelah itu apa lagi? Ya, kalau mau jadi anak yang sukses ya disiplin. Ya, kamu di sini. Di sini badannya di sini, tapi Miss nggak tahu pikirannya kemana, melayang-layang ke udara. Giliran ditanya diam. Giliran Missnya cerita, entah kemana-mana. Miss nggak ngerti. Ayo, coba baca dulu Daniela, halaman 31 itu. Nanti Miss tanya dulu satu-satu apa yang dibaca si Daniela. Laras dan teman-teman berada di lapangan. Laras dan teman-teman berkumpul dengan tertib. Semua anak sudah siap berolahraga dan memakai pakaian olahraga. Pak Guru akan mengajari murid-murid berjalan mengikuti ketukan dan diiringi musik. Berjalan dilakukan berkelompok sambil bergandengan tangan. Tangan kanan dan kanan kiri mengayun ke depan bergantian. Ikuti langkahnya berikut. 1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 5 anak. 2. Setiap kelompok berdiri belajar saling Berjajar, berjajar. 3. Mulailah berjalan lurus. Dimulai dengan kaki kanan. 4. Berjalanlah dengan ketukan langkah 1, 2, 3. 4 sambil bernyanyi lagu Anak Gembala. Nah, oke. Nah, jadi si Laras dan teman-temannya ya sedang melakukan olahraga. Ya. Mereka melakukan apa? Berjalan berkelompok sambil bergandengan tangan. Ya, coba kamu perhatikan gambarnya. Mereka di situ ada 5 orang. Ya, bentuklah kelompok yang terdiri dari 5 anak atau 5 orang. Setiap kelompok berdiri berjajar atau sejajar, ya sama. Nah, kemudian saling bergandengan tangan. Nah, setelah itu mereka mulai berjalan lurus dan dimulai dengan kaki kanan. Ya, harus sama semuanya, harus serentak. Ya, setelah berjalan dimulai dengan kaki kanan, kemudian dengan kaki kiri dan seperti itu selanjutnya. Ya, berjalanlah dengan ketukan langkah 1, 2, 3, 4 dan sambil menyanyikan lagu Anak Gembala. Ya, nah jadi kalau Miss rasa ini untuk prakteknya olahraga ini gampang ya. Ya kan, berjalan berkelompok ini gampang. Oke. Nah, perhatikan bukunya halaman 32. Sudah? Oke. Jawablah pertanyaan berikut ini. Tulislah jawabanmu dengan huruf tegak bersambung. Oke? Nah, oke, agree. Nanti kamu baca ceritanya dari pembelajaran 6, ya. Setelah itu kamu jawab pertanyaan yang ada di halaman 32 nomor 1 sampai dengan nomor 4. Ya, jawabannya ditulis dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Oke? Nah,
Kemudian perhatikan bukunya halaman 33. Tulislah contoh tugas individu dan tugas kelompok. Kalau dikatakan tugas individu berarti tugas sendiri-sendiri, ya. Kalau dikatakan tugas kelompok berarti dilakukan beberapa orang, ya, yang pasti bukan tugas sendiri atau individu. Ya, tulislah tugas individu dan tugas kelompok yang pernah kamu lakukan pada tabel berikut ini. Nah, jadi nanti kamu isi, ya. Tugas individu apa yang pernah kamu lakukan? Tugas kelompok apa yang pernah kamu lakukan? Coba kamu ingat-ingat dulu, kita mundur ke belakang ya, flashback ke belakang. Ya, waktu kelas 1 pernah nggak Miss-nya suruh tugas kelompok? Ya, kalau pernah mengerjakan tugas apa? Ya, oke. Itu HW ya, Miss. Iya. Oke, berarti HW-nya ada berapa? Ada 3 ya HW-nya ya? 3, Miss. 3. 3, Oke, Miss. nah, Miss tambahin satu lagi. Ini nanti ditulis di notebook, ya. Ditulis di notebook. Oke. Perhatikan, ayo bercerita. Pernahkah kamu tidak mengerjakan tugas? Ya, kalau pernah, buat pernah. Menurutmu apa manfaatnya mengerjakan tugas? Ya, kalau kamu kerjakan tugas apa manfaatnya untukmu? Ya, apakah kamu menjadi pintar, menambah pengetahuan atau tidak? Ya, jadi nanti ditulis di notebook. Ya, berarti homeworknya ada 4. Oke. Kenapa? Halaman 33. Dari tadi kamu ngapain ya, Bastian? Oke, jadi besok kita nggak Zoom. Besok Miss kirim video ya. Besok Miss ada kerjaan. Nanti Bastian lihat ini aja recordnya ya. Nanti Bastian lihat recordnya aja. Oke, jadi besok kita tidak Zoom. Besok tidak ada Zoom, Miss ada kerjaan. Ya, jadi Miss kirimkan video. Oke, Kay? Iya, Kay, minumlah. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang tematik? No, Miss. Ada? Roger, ada pertanyaan, Roger? Tidak. Casey, ada pertanyaan? Ada, Miss. Iya. Pertanyaannya apa, Gri? Ayo berceritanya bikin video ya. Enggak usah, tulis di notebook aja, ya. Oke, nah kemarin Miss sudah kirim kisi-kisinya, ya. Kisi-kisi matematika, PPKN, Bahasa Indonesia, TIK, Penjas, ya, dipelajari lagi kisi-kisinya itu ya, garis-garis besarnya ya. Tapi Miss, yang kisi-kisinya yang waktu ujian satu mata pelajaran saja ya, Miss. Maksudnya gimana? Misalnya nih, misalnya nih kan, misalnya dari perkalian, ya nanti ada 2 soal perkalian. Kemudian tentang apa lagi soalnya? Kisi-kisinya kemarin Miss kirim. Bentar ya, Miss lihat dulu ya. Oke, nah misalnya kalimat permintaan maaf, ya nanti Miss buat beberapa soal dari kalimat permintaan maaf. Kemudian puisi, ya Miss buat nanti 2 soal dari puisi. Kemudian poster, kemudian penggunaan huruf kapital, ya. Nah kemudian tulisan tegak bersambung juga nanti ada, ya, menulis cerita dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Ya, nah jadi dari setiap garis besar yang Miss kirim, ya nanti misalnya nih tentang huruf kapital tadi, nanti bisa aja 2 Miss buat soalnya atau 3 seperti itu, ya. Oke, masih ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Oke, kalau tidak, Miss ujiannya. kenapa? Ada berapa soal, Miss, ujiannya? Ujiannya pilihan berganda 20, esainya 5, ya.
Dan usahakan menjawab esai karena jawaban esai itu lebih banyak apanya, poinnya ya, daripada pilihan berganda. Ya, kalau kamu jawab esainya semua benar semua, lebih banyak nanti poinnya ya. Jadi usahakan jangan kosong. Dan yang paling utama itu tulisannya tolong dirapikan. Kalau Miss nggak bisa baca tulisannya, walaupun jawabanmu benar, tapi Miss nggak bisa baca, Miss nggak tahu huruf apa itu, Miss salahkan nanti. Ya, capek mata Miss meraba-raba, ya kan? Miss nggak tahu kalimat apa yang kamu tulis, Miss salahkan. Makanya tulisannya diperbaiki, jangan seperti cakar ayam. Yang penting ada tulisan, jangan seperti itu, tapi harus rapi. Ya, supaya guru-gurunya bisa baca. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, si Hillary dulu yang pimpin doa kita, ya, supaya kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Ayo, Hillary. Let's pray. God, thank you for today. Now we finish study. Please bless us and our teacher and our friends. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amin. Oke, thank you so much Hillary. Kalian sudah lupa berdoa ya? We have finished to study. Please bless us, our teacher and my friends. Kok kalian lupa-lupa sih berdoanya? Ya jangan lupa lagi ya. Oke, I think that's all. Thank you for your attention. Bye-bye. Bye-bye. God bless you. See you next time. Bye.